Ya, yang kuat. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari lelaki. Ya, bacanya intonasinya salah. Saudara bayangkan seumur Adam hidup nggak pernah ketemu orang, apalagi cewek. Ketemunya cuma embek, apa semuanya binatang dia ketemu. Bayangkan begitu dia tidurnya nyenyak betul terus melek, ada perempuan. Bacanya bukan inilah dia, bukan begitu. Masih wah inilah dia, masih begitu. Loh betul nggak? Kan dia surprise lihat perempuan pertama kali dalam hidupnya. Ternyata Papa memberikan ayat itu sebagai barometer pernikahan kita, supaya anak-anak kita diberkati, rumah tangga kita penuh kebahagiaan. Jadi istri-istri bisa dipakai kalau menikahnya sudah di atas 3 tahun. Kalau 3 tahun ke bawah masih belum. Pasti masih saling mengasihi betul-betul sudah sekian tahun, 3 tahun ke atas. Besok istri-istri bangun lebih siang dari suami. Suami kita harus jujur, serius ini saudara, sederhana sekali. Rumah tangga kita masih aman atau tidak? Kalau besok pagi kita bangun dulu suami, begitu kita melek dan ada seonggok daging tidur di situ, serius reaksi kita bagaimana? Kalau kita masih berkata, Tuhan terima kasih untuk istri yang luar biasa ini, inilah dia. Waduh Tuhan engkau baik sekali, beri aku istri yang hebat. Berarti rumah tangga kita masih ada. Tapi suami kalau begitu kita mulai, ini gemuk sekali orang ini, awas itu, rumah tangga kita sedang bermasalah besar. Apalagi kalau sampai kita, saudara itu refleks, saudara itu refleks. Coba saja nggak percaya. Sejak saya dapat ayat itu saya praktekkan, wih betul juga ini ayat luar biasa. Jujur, karena refleks. Apalagi kalau sampai kita mikirkan, kenapa nggak secantik istri tetangga gua ya? Ini orang, wah itu lebih celaka lagi sudah pernikahan kita. Serius saudara, suami-suami besok ya, istri jangan bangun duluan. Kalau sudah bangun, pura-pura tidur dulu supaya suami bangun duluan. Begitu kita lihat samping kita siapa, ada kekaguman nggak, ada kasih nggak, ada apa? Baik sekali Bapak itu. Kenapa dia menggunakan orang bangun tidur, kok nggak yang lain barometernya ngetesnya itu? Karena Tuhan tahu orang bangun tidur itu masih asli semuanya. Betul, untuk bisa dinilai, kok jadi dipoles lain lagi penilaiannya nanti itu. Kenapa ini saudara? Harus dipikirkan. Kenapa? Karena surga hadir di pernikahan kita. Jadi damai sejahtera kebahagiaan itu bukan dalam hidup pribadi, dalam hidup pernikahan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Ayat terakhir, Matius 18 ayat 19. Saya percaya semua kita hafal ayat itu. Matius 18 ayat 19. Yang sudah hafal kita baca bareng-bareng, gak usah lihat Alkitab. Ayo baca, sudah. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau orang di antara kamu sepakat, oke? Minta apapun juga, maka permintaan mereka akan digabungkan oleh Bapa di surga. Ayo saya ingin buka ini kepada saudara. Yang membuat saya bisa menemukan rahasia ini justru kalimat terakhir janjinya itu. Karena buat saya tidak ada janji yang sehebat ayat ini dalam seluruh Alkitab. Bagaimana nggak hebat? Minta berapa hal? Apapun juga. Maka siapa? Bapakku yang di surga akan mengapakan? Mengabulkannya. Ayo kita pakai logika. Menurut logika kita, mungkinkah Bapa di surga mengabulkan minta apa saja? Minta apapun juga. Berarti bisa minta orang itu dibunuh, minta gajah 5, minta pesawat, minta apapun juga, saudara. Logikanya mungkin tidak. Tidak. Ini sebuah tawaran yang berbahaya sekali. Setuju saya katakan berbahaya? Kita ini manusia masih doyan duit. Ngerti gak kata-kata itu? Orang yang masih doyan duit diberi kesempatan minta apapun juga. Wah, celaka ini. Tapi kita lihat begini. Percayakah saudara bahwa itu firman Tuhan? Nah, ini beda. Ketika saya sampai pada konsep, tapi ini firman Papa, nggak mungkin bohong. Tapi nggak mungkin minta apa saja. Bingung saya. Dalam badan bingung, Papa jawabnya sederhana. Daniel, kuncinya bukan diminta apa saja,
Itulah rakusnya kita. Begitu dengar janji minta apa saja, yuk kita minta. Nah, itu kuncinya itu pada dua orang yang sepakat. Jadi tidak untuk semua orang. Katakan amin. Jadi kalau kita mengerti rahasianya ini, jadi bukan untuk semua orang janji ini, hanya untuk dua orang yang sepakat. Berarti kita harus ketemukan siapa dua orang yang sepakat yang diminta oleh Tuhan Yesus ini, yang disebut itu. Saudara, kata sepakat itu adalah covenant, perjanjian sehidup semati. Yang bisa buat kesepakatan hanya dua partai. Satu Yahweh dengan Abraham pada hari itu, Papa dengan Abraham. Yang kedua hanya suami istri. Katakan amin. Tidak boleh ada kesepakatan di luar suami istri dan Tuhan dengan manusia, tidak. Berarti siapa dua orang itu? Loh, saya tanya balik, siapa dua orang itu? Suami istri. Coba bayangkan. Lalu kesimpulannya, menurut ayat itu berarti tidak seharusnya ada rumah tangga yang masalahnya nggak selesai. Bukan nggak habis-habis, beda loh. Kalau nggak habis-habis itulah manusia, pasti kita akan punya masalah. Tapi nggak selesai. Betul tidak, saudara? Karena minta apa saja, begitu suami istri sepakat, setan langsung kalah. Nah, sekarang kita balik lagi. Ternyata setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Buktinya ayat ini. Saudara, begitu jahatnya si iblis karena dia hafal ayat ini. Sebelum kita suami istri yang selalu sepakat itu bisa mengalahkan mereka kalahkan kita balik. Ayo jujur suami istri, berapa kali kita lebih sering gak sepakat daripada sepakat? Dan ketidaksepakatan kita itu bukan karena atap ambrol, bukan dinding jebol, bukan. Seringkali kita nggak sepakat itu kecil-kecil. Matikan lampu ribut, kancing jeributan, meletakkan sandal jadi ribut. Jujur, betul nggak? Lo ayo jawab ya atau tidak, sudah menikah ini loh. Kecil-kecil yang kita buat ribut. Matikan kompor ribut. Coba bayangkan. Maka itu setan lebih betah ganggu rumah tangga kita. Karena kita udah nggak ada kesepakatan. Di tempat tidur pun kita nggak ada kesepakatan. Lebih terkenal lagi ayat ini. Hampir di semua kebaktian, baik doa, pesan doa rumah, KKR, gereja, seringkali disebut. Apa bunyinya 20? Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama siapa? Nah, ayo kita baca begini. Terjemahan yang betul begini. Sebab di mana ada 2 orang ketiga berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Karena 2 orang pertama kita sudah tahu di ayat 19. Itu siapa tadi? Suami istri. Maka kalau ada suami istri lalu muncul orang-orang ketiga, siapa itu? Ayo coba jawab, siapa itu? Anak-anak. Jadi Tuhan kita tidak hadir di gereja, di kebaktian, di KKR, doa puasa, tidak. Ayat ini memberitahukan kita ternyata dia hadir bersama seluruh kekuasaan kerajaannya di rumah tangga. Katakan apa? Di mana ada suami istri yang sepakat, anak-anak kumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Betapa indahnya. Bayangkan kalau semua keluarga di dunia seperti ayat 20 itu, maka di semua keluarga ada surga dan ada Yesus. Setan mana yang berani nerobos rumah itu? Setan nekat pun nggak mungkin mau masuk ke keluarga itu, mikir, betul nggak? Apalagi setan goblok, lebih nggak ada lagi. Ngerti kata-kata ini? Nggak mungkin mereka akan masuk ke keluarga yang diberkati Tuhan, yang ada kesepakatan, ada Yesus, ada surga. Nggak ada. Bayangkan itu terjadi sepanjang tahun, sepanjang hidup. Senin sampai Sabtu luar biasa. Minggu ke gereja, kita bawa Yesus dan surganya. Betapa hebatnya suasana kebaktian itu. Coba renungkan ayat itu. Maka itu suami istri, mari kita rendah hati. Jadi kekristenan kita tidak dinilai waktu kita kebaktian. Kita bisa pakai topeng di sini, tapi sehari-hari di rumah bagaimana?
Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, surga atau neraka yang kita bawa ada di rumah kita. Berapa banyak keluarga Kristen amburadul kacau balau karena kehancuran ini. Supaya firman ini bagi adik-adik yang belum menikah, siapkan dirimu supaya kamu nanti membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Setiap pribadi kita jangan harapan mujizat, ada proses kita harus lewati dalam hidup. Ikuti peraturan Tuhan. Kalau itu kita ikuti, pasti kita akan berhasil dan hidup kita luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, kita jadi pelaku